Sahabat Pojok Renungan, kita bertemu lagi. Minggu ini kita masuk pada Minggu Prapaskah yang ketiga. Kali ini kita akan merenungkan dari Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 42 dengan tema air sumber kehidupan. Mari kita mengawali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga hati kami selalu terbuka untuk kehadiran-Mu yang menghidupkan dan memberi kesegaran. Bersabdalah, hamba-Mu mendengarkan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Pojok Renungan, kisah tentang Yesus yang menjumpai perempuan Samaria di sumur Yakub yang kita baca dari Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 42 ini adalah kaya akan makna dan menjadi pengalaman konkret setiap orang. Perempuan Samaria ini bisa mewakili pergulatan hidup setiap orang. Karena setiap orang pastilah pernah bertanya, untuk apa kita hidup? Atau apakah hidupnya sudah benar atau belum? Dari dalam hati yang paling dalam pastilah pernah ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Perempuan itu menjadi kaya makna karena mau terbuka dan berdialog dengan Tuhan Yesus. Dia yang hidup sosial moralnya dipandang tidak baik dalam masyarakat, bukan menjadi alasan untuk disingkirkan oleh Yesus. Meskipun hidupnya tidak terpuji, perempuan itu mau terbuka untuk disembuhkan. Ada begitu banyak penyakit yang ada dalam dirinya. Selama ini dia menanggungnya sendiri. Orang lain bisa jadi justru menambah sakitnya dengan berbagai label yang disematkan kepadanya. Maka bisa dimengerti secara otomatis orang yang seperti itu mengambil air pada jam 12 siang. Dia tidak bersembunyi, tetapi dia hanya berani keluar ketika orang lain sedang tidak melihatnya. Apa yang tidak kelihatan oleh orang lain, ternyata Tuhan Yesus melihatnya dan menyapanya. Itulah persis seperti kesembuhan rohani yang didambakan oleh setiap orang. Sahabat Pojok Renungan, dalam perjalanan iman kita mungkin kita pernah berada di posisi wanita Samaria tersebut. Kita tahu dosa-dosa dan kejahatan kita, menyimpan rapat-rapat, berharap tidak ada seorang pun yang tahu. Dengan sengaja membuat kita terlihat baik-baik saja di hadapan banyak orang, agar tetap mendapatkan penerimaan. Saya sendiri punya kepercayaan bahwa kebenaran yang memerdekakan adalah saat di mana kita berhenti untuk bersandar pada penilaian dan pembenaran diri kita sendiri. Tanpa menutup dan tanpa topeng, kita telanjang di hadapan kebenaran. Kita tahu dan sadar bahwa yang baik dan benarlah yang semestinya kita hidupi. Tetapi pada kenyataannya kita sering memilih yang enak dan menyenangkan untuk kita. Maka ada begitu banyak kelonggaran dan kesalahan yang kita lakukan. Tetapi kita tidak peka lagi bahwa hal itu yang nyatanya adalah tidak benar. Karena nyaman, kita menjadi lupa tentang apa yang harusnya menjadi perjuangan kita. Yang jelas untuk mencapai kebaikan dan kebenaran kita perlu belajar terus-menerus. Sementara untuk mempertahankan kenyamanan dan kenikmatan kita tidak butuh belajar lama. Karena apa yang kita lakukan akan selalulah berdampak sosial. Keburukan yang kita lakukan juga akan mempengaruhi orang lain. Tetapi demikian, kebaikan yang kita lakukan juga bisa mempengaruhi orang lain. Seperti perempuan itu yang membawa orang-orang sekotanya kepada Yesus, kita juga diajak untuk menghantar orang lain pada sumber air hidup. Kita tidak cukup menghantar, tetapi yang paling penting adalah kita sendiri mengalami sang sumber air hidup sendiri. Pengalaman itulah yang kita jadikan sebagai kesaksian yang hidup. Setelah mendapat air, kita memberi kesaksian yang hidup. Perjumpaan wanita Samaria telah mengubah hidupnya. Bukan saja hidupnya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya.
Ia menjadi orang yang percaya, yang juga menuai apa yang sudah ditabur Kristus. Wanita Samaria, sekalipun dengan masa lalu yang gelap, tetapi memakan rotinya dengan mengabarkan Injil. Ia jadi lebih bersemangat, lebih hidup, dan memang demikian, hidupnya diubah. Ia tidak pernah menjadi sama seperti dulu lagi, sebab Kristus hidup di dalam hatinya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sudah memperoleh anugerah Allah itu? Adakah kita ingin diselamatkan? Adakah kita ingin kebutuhan rohani kita yang paling mendalam dipenuhi oleh Kristus? Adakah kita mau dipuaskan dengan memakan roti kehidupan, yaitu dengan melakukan kehendak Allah itu? Dan pada akhirnya, semoga kita selalu menimba air kehidupan dan mengalami sendiri akan kasih Allah. Karena hanya dengan pengalaman itulah kita menjadi mampu bersukacita secara penuh dan utuh. Demikian renungan kali ini, Tuhan memberkati.